Itulah tujuan manusia beragama itu. Jadi tak ada bedanya antara agama yang satu dengan agama yang lain bila manusia sudah mengenal siapa yang menciptakan agama-agama itu. Namun semua agama itu akan berbeda bila manusianya yang merasa memiliki, yang merasa menciptakan agama-agama itu sendiri. Dan manusianya akan terjebak, terdogma, terpenjara dengan dirinya sendiri. Maka sia-sialah memeluk agama ketika kita hanya terpenjara di dalam agama itu sendiri tanpa menemukan tujuan hidup itu sendiri. Jadi sia-sialah manusia yang hanya mengutamakan sebuah agama tanpa mengutamakan apa tujuan agama itu. Tujuan agama atau tujuan manusia hanyalah kembali kepada penciptanya. Itulah satu tujuan seluruh umat manusia dihidupkan, maka bakal akan dimatikan, dikembalikan lagi, dibangkitkan lagi. Apanya yang dibangkitkan? Kesadarannya bahwa hidup ini Allah, bukan manusianya yang bangkit. Akan tetapi yang bangkit kesadarannya bahwa innani anallah, bahwa sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat demi mengingatku. Jadi maknanya sholat itu, ibadah itu, amal soleh itu ketika manusianya mengingat kepada ketiadaannya. Ketika manusianya mengingat kepada keadamannya. Ketika manusianya mengingat kepada ketidaknyataannya di alam semesta ini. Karena yang ada hanya Allah saja. Itulah zikrullah itu. Hanya Allah yang berhak mengingat Allah. Namun bila manusianya yang masih merasa ada, namun bila manusianya yang masih merasa wujud, bagaimana mungkin manusia akan bisa mengingat Allah, sementara manusia hanyalah mengingat dirinya sendiri yang seolah-olah ia bisa mengingat Tuhannya. Padahal Tuhannya tak pernah disaksikannya. Padahal Tuhannya tak pernah dihadapinya. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat yang mana kita tak pernah bertemu dengannya? Mustahil kita bisa mengingat dan kita bisa berzikir tanpa kita tahu kepada siapa kita berzikir, kepada siapa kita ingat, wajahnya siapa yang kita ingat. Bila ingat saja tidak bisa, apalagi sholat, apalagi zakat, apalagi puasa, apalagi haji, dan apalagi amal-amal ibadah yang lain. Kepada Tuhan yang berhak disembah saja kita tak tahu. Bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan apa yang kita sembahkan selama ini? Yang nyatanya ternyata bahwa selama ini kita beribadah hanyalah mempersembahkan untuk diri kita sendiri, untuk kepuasan diri kita sendiri, dengan berharap-harap mengharap pahala dan surga. Padahal harapan-harapan itu hanyalah tinggal harapan-harapan saja. Padahal kita tak pernah tahu, tak pernah kenal dengan apa yang diharap-harapkannya. Pahala, kita tak kenal pahala itu bagaimana rupa dan bentuknya. Surga, kita tak tahu bentuk dan menyaksikan surga itu sendiri. Bagaimana mungkin kita berharap-harap kepada apa yang tidak kita ketahui, berharap-harap kepada apa yang tak pernah kita jumpai.
Semua itu hanyalah angan-angan, halusinasi hawa nafsu sahaja. Kita tambah disesat-sesatkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Memang seolah-olah kita ibadah, memang seolah-olah kita sholat, memang seolah-olah kita berbuat baik, akan tetapi sholat, ibadah, perbuatan baik itu telah kita rampas. Sebagai kita yang melakukan, kita mengaku-akuinya bahwa aku yang berbuat baik, aku yang sholat, aku yang ibadah. Ini kan makhluk yang menjadi khalik. Manusia yang sebenarnya bukan apa-apa, manusianya yang sebenarnya bukan siapa-siapa, kok jadi Tuhan yang merasa bisa menciptakan apa-apa yang dikerjakannya. Karena kita selama ini tidak tahu tujuan hidup itu kemana. Akan tetapi bila kita saat ini mulai menyadari kesalahan-kesalahan kita sendiri, maka ketika kita di dalam hati kita sudah datang merasa bahwa diriku selama ini salah terhadap Allah, itulah tanda-tanda Anda akan dijadikan kekasih-kekasih Allah. Akan tetapi bagi kita yang tak merasa salah, dan akan tetapi bila kita merasa benar dengan apa yang telah kita kerjakan selama ini, maka tetaplah di dalam kesenangan-kesenangan naroka, di dalam api-api hawa nafsu Anda sendiri-sendiri. Dan semoga saya khususnya dan Anda semua yang berada di room ini, semoga kita sama-sama menyadarinya bahwa sebenarnya kita selama ini salah di dalam menyembah. Ketika kita sudah berani mengungkap kesalahan kita sendiri, itulah tandanya kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Kita tundukkan hawa nafsu kita sendiri dengan kesadaran itu. Namun bila kita tak berani merasa bersalah atas selama ini yang kita tidak ketahui tentang babakan ketuhanan, maka selamanya kita akan tersesat jalan, tidak bisa pulang, gentayangan terus bersama hawa nafsu itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini akan membawa hikmah, akan membawa pelajaran khususnya buat saya sendiri dan khususnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabatku yang sudah hadir di live ini. Silakan bagi para sahabat yang mau sharing atau yang mau bertanya-tanya, silakan. Kita sama-sama belajar. Bila yang ada yang mau naik, silakan. Jadi bagi para sahabat yang baru hadir, tema kita malam ini adalah tujuan hidup itu hanyalah mengembalikan hidup itu lagi.